Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kali ini saya ingin membicarakan atau berbagi sedikit mengenai strabismus. Strabismus itu adalah nama medisnya atau istilah medis dari mata juling. Jadi seperti kita ketahui, mata juling ini dapat mengenai anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi yang dimaksud dengan mata juling adalah posisi kedua bola mata tidak sama atau arah pandangnya tidak searah. Ya, sebelum melanjutkan mengenai mata juling, kita harus tahu dulu sedikit tentang anatomi dari mata kita. Jadi mata kita ini terletak di dalam suatu rongga, namanya rongga orbita atau rongga mata. Di dalam rongga mata tersebut terdapat bola mata dan otot-otot penggerak bola mata. Jadi yang bulat itu adalah bola mata kita, kemudian yang seperti ekor itu adalah nih. Jadi ini adalah bola mata, kemudian ini adalah saraf penglihatan kita yang menuju ke otak, kemudian ini yang warna merah-merah ini adalah otot penggerak bola mata. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di samping ini. Ini rongga mata yang lebih jelas, ini bola mata, ini otot penggerak bola mata, ini juga, ini juga, ini juga. Jadi jumlahnya semua ada 6 otot penggerak bola mata. Jadi kita dapat melirik ke kanan, ke kiri, atas kerja dari otot-otot bola mata itu. Otot bola mata itu bekerjanya berpasangan. Jadi seperti yang ini, yang sebelah atas ini, itu bekerja berpasangan dengan yang sebelah bawah. Jadi kalau misalkan kita mau melirik ke atas, maka otot yang atas ini akan memendek, sedangkan yang bawah ini akan memanjang, sehingga kita dapat melirik ke sebelah atas. Demikian juga pada saat kita melirik ke kanan dan ke kiri. Jadi yang bekerja adalah otot yang ini, kemudian sama otot yang di sebelah dalam, yang di dekat hidung itu. Jadi yang kalau melirik ke arah luar ini memendek, yang sebelah sana memanjang, sehingga kita dapat melirik ke arah luar. Nah, kerja dari otot penggerak bola mata itu tentunya dikontrol oleh otak kita. Jadi semua bagian tubuh kita itu tentunya kerjanya dikontrol oleh otak. Untuk otot-otot penggerak bola mata itu dikontrol oleh saraf otak ketiga, keempat, dan keenam. Gangguan pada gerakan bola mata itu dapat menyebabkan juling. Jadi ini ya, gerakan bola mata ini bisa melirik ke tengah, melirik ke atas, ini berputar ke arah dalam, ke arah hidung, ini berputar ke arah luar, ini lihat ke bawah, ini lihat ke luar, ke arah telinga kita. Nah, bila terjadi gangguan pada otot mata tadi, salah satu otot mata tadi dapat terjadi juling. Julingnya itu juga bermacam-macam. Ini esotropi ini adalah juling ke tengah. Jadi ada gangguan pada otot yang sebelah sini sehingga dia mengarahnya ke sini, atau lemah yang di sebelah sini sehingga dia matanya melirik ke situ. Demikian juga pada yang ini, jadi namanya eksotropia, julingnya ke arah luar. Jadi ada kelemahan dari otot yang sebelah sini sehingga matanya melirik ke situ terus. Demikian juga selanjutnya untuk yang hipertrofi yang melirik ke arah atas terus, kemudian hipotrofi melirik ke arah bawah. Jadi terjadi gangguan pada bisa salah dua dari
otot-otot penggerak bola mata. Kira-kira bisa dimengerti ya? Nah, apa sekarang faktor penyebab juling? Penyebab juling itu bisa bermacam-macam. Ini singkatnya saja, ini ya. Kelemahan otot penggerak bola mata. Jadi seperti saya katakan tadi, ototnya yang bekerja berpasangan tadi yang satu lemah, jadinya akhirnya dia tidak dapat memendek, jadi matanya melirik ke arah yang satunya, ke arah yang berlawanan, yang sebelah. Kemudian adanya gangguan saraf atau gangguan neurologis, seperti misalkan pada stroke. Jadi ini yang terganggu adalah sarafnya, bukan ototnya. Nah ini juga bisa terjadi mata juling. Jadi karena otot tadi kan bekerjanya dikontrol oleh saraf otak. Nah kalau saraf otaknya mengalami gangguan seperti pada saat stroke, atau trauma, jadi sarafnya juga akan mengalami gangguan sehingga ototnya juga ikut terganggu, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi seperti tadi akhirnya jadi matanya juling. Kemudian yang lain lagi adalah halangan penglihatan. Halangan penglihatan itu adalah seperti yang terjadi misalkan pada pasien ini pasien katarak ini. Jadi ini lensa matanya keruh sekali, buruk. Nah, mungkin kita bisa lihat di gambar sebelah sini. Jadi orang kalau melihat itu harus ada sinar masuk dari luar, baik itu sinar lampu, sinar matahari yang dipantulkan oleh benda yang kita lihat. Sinarnya itu masuk ke dalam mata melalui kornea, melalui lensa, kemudian melalui media ini, kemudian harus diterima oleh retina. Jatuh tepat di retina. Kalau sinarnya itu bisa masuk dengan baik dan bayangannya dibentuk di retina, maka kita akan dapat melihat benda tersebut dengan jelas. Tapi pada pasien katarak ini, itu sinar tidak dapat masuk ke dalam retina, ke dalam mata karena terhalang oleh katarak yang keruh sekali. Jadi itu akan menyebabkan ya mata yang ada kataraknya itu tidak dapat melihat. Ya, kalau melihatnya tidak dapat melihatnya itu dalam waktu yang lama itu juga bisa membuat juling. Kemudian ini kelainan refraksi. Apa yang dimaksud dengan kelainan refraksi? Kelainan refraksi itu adalah istilah awamnya adalah mata minus, mata plus. Nah, seperti kayak gitu. Biasanya kalau ada ibu-ibu datang dengan membawa anaknya, membawa surat pengantar dari sekolah, katanya ini anaknya kelainan refraksi. Nah, yang dimaksud itu sebetulnya ya matanya mata minus atau silinder. Nah, seperti itu yang disebut dengan kelainan refraksi. Kalau jadi seperti ini pada gambar ini akan terlihat mata dengan kelainan refraksi itu sinar-sinar yang masuk ke dalam mata yang mestinya jatuh pada retina sini jatuhnya di depan sehingga gambar yang dilihat benda yang dilihat oleh mata tersebut tidak jelas seperti kayak gini. Jadi blur yang kita lihat tidak fokus. Kalau makin banyak minusnya ya tentunya makin blur yang kita lihat ini. Nah, kalau dalam jangka waktu lama kejadian tersebut dibiarkan bisa juga mengakibatkan mata juling. Nah, bagaimana penanganan mata juling? Penanganan mata juling itu karena penyebab mata juling itu juga banyak, jadi ya harus dilihat satu persatu penyebabnya apa. Jadi misalkan kalau tadi penyebabnya juling tadi adalah gangguan penggerak otot bola mata, maka dapat dilakukan operasi otot penggerak bola mata. Kemudian kalau gangguan neurologis atau gangguan saraf seperti stroke, ya tentunya kita obati penyakit stroke-nya, diberikan obat-obatan, vitamin-vitamin yang memperbaiki sarafnya. Kemudian kalau tadi penyebabnya adalah halangan penglihatan, bisa dilakukan operasi katarak kalau penyebabnya itu adalah katarak.
Kemudian kalau penyebabnya itu adalah kelainan refraksi, jadi ya kita berikan koreksi refraksinya dengan kacamata tadi. Sekarang apa akibat dari mata juling? Ya, ini mata juling itu dapat menimbulkan gangguan psikologis bagi penderitanya. Kasihan kan kalau lihat anak dengan matanya juling, pasti dia ya ada rasa minder, rasa malu, gitu. Dan yang paling tidak enak tentunya penglihatannya juga tidak baik, sehingga juga mengakibatkan gangguan belajar seperti itu. Kemudian yang lain lagi adalah mata malas. Jadi mata malas ini atau ambliopia ini juga bisa diakibatkan oleh mata juling. Apalagi kalau mata julingnya itu cukup lama, nah itu bisa menyebabkan mata malas. Artinya, walaupun tidak ada kelainan di bola matanya atau di saraf matanya, saraf penggerak bola matanya, tapi fungsi dari penglihatannya dapat menurun. Itu tadi apa yang dapat saya sampaikan tentang mata juling. Semoga penjelasan saya ini bisa diterima dan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih.